Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa lagi dengan channel Babang Teyeng. Kali ini Babang akan coba membahas alur cerita sinopsis Kulpi. Ternyata Sikandar baru tahu tentang kebusukan Lovely setelah Gunjan membeberkan semuanya, termasuk di saat Lovely ingin membunuh Gunjan karena ia takut kebenaran ini akan terungkap. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya sahabat semua tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video dari Babang Teyeng. Di episode kali ini berawal dari sebuah hubungan komunikasi antara Kulpi dan Amaira, mengingat mereka sendiri mengatur rencana jika kedua orang tua mereka yang sebentar lagi akan melakukan sebuah perceraian. Ternyata mereka berdua mempunyai inisiatif ingin menggagalkan rencana kedua orang tuanya agar jangan sampai Lovely dan Sikandar bercerai. Bahkan Kulpi sendiri masih teringat di saat Sikandar menandatangani surat pernyataan perceraian yang diberikan kuasa hukum Lovely saat itu, sehingga di dalam hati Kulpi pun dan Amaira mereka mempunyai rencana agar jangan sampai Sikandar dan Lovely jadi bercerai. Sementara itu, Sikandar sendiri sebelum ia berangkat ke tempat persidangan untuk melakukan perceraian dengan Lovely, dia pun meminta izin kepada Mohendar dan dia pun menjelaskan apa maksud dan tujuannya datang ke tempat persidangan. Ia pun menjelaskan kalau hari ini ia akan bercerai dengan Lovely. Namun sebelum Sikandar berangkat ke tempat persidangan, tiba-tiba saja Gunjan membeberkan semuanya, semua kebusukan Lovely saat ini. Walaupun saat itu Mohendar memberikan kode-kode kepada Gunjan agar jangan sampai menceritakan tentang Lovely kepada Sikandar. Akan tetapi Gunjan akhirnya membuka suara tentang kebusukan Lovely selama ini, termasuk di saat Lovely ingin membunuhnya. Bahkan ia sampai lumpuh pun itu semua karena Lovely. Karena Lovely sendirilah yang membuat dirinya seperti itu. Di saat dirinya akan naik ke atas tangga, tiba-tiba Lovely mendorongnya. Namun lain halnya dengan sang bunda. Sepertinya sang bunda tidak terima kalau Gunjan membeberkan semua kebusukan Lovely saat ini. Mengingat situasi Sikandar saat ini sedang memanas, dan ia pun takut kalau Sikandar akan lemas kontrol dan hilang kendali. Tentu saja karena rasa khawatir itulah yang membuat sang ibunda pun sepertinya kurang setuju jika Gunjan membeberkan semua kebusukan Lovely saat ini. Begitu pula dengan Mohinder, karena ia tahu watak dan tabiat adiknya itu, yaitu Sikandar. Dan saat itulah Sikandar pun berkata kepada Gunjan, "Mengapa kau tidak bicara tentang masalah ini dari kemarin?" Namun Gunjan sendiri akhirnya berbicara kepada Sikandar. Ia bukannya tidak ingin berkata jujur pada dirinya, namun karena Lovely sendiri mengancamnya. Bahkan jika dia melaporkan tentang masalah ini kepada Sikandar, maka Lovely dan Amaira pun akan bunuh diri. Menyadari istrinya terus saja membeberkan tentang kebusukan Lovely saat ini kepada Sikandar, Mohinder pun akhirnya menghentikannya. Dan ia pun meminta kepada Sikandar agar segera berangkat, karena Lovely dan kuasa hukumnya sudah menunggu di persidangan. Dan akhirnya Sikandar pun berangkat menuju ke tempat persidangan, di mana di tempat itu Lovely dan kuasa hukumnya sudah menunggunya. Bahkan kuasa hukum Sikandar sendiri sudah sedari tadi menunggu kedatangannya. Ketegangan di antara mereka pun terjadi. Namun baru saja Sikandar duduk di tempat persidangan itu,
Tiba-tiba dia ingat bayang-bayang saat Lovely menyerahkan cincin perkawinan pada dirinya. Tentu saja hal itu membuat keyakinan Iskandar bahwa saat ini ia harus menceraikan Lovely. Dan persidangan itu pun dimulai. Pertama dari kuasa hukum Iskandar itu sendiri yang mengatakan jika perceraian ini dimulai dari Lovely. Namun sepertinya Lovely sendiri tidak terima jika ia yang memulai meminta bercerai. Mengingat waktu itu Lovely sendiri tidak mengatakan kalau dia ingin diceraikan. Namun karena Iskandar yang meminta sambil menunjuk wajahnya, maka aku sendiri tidak keberatan. Bahkan aku pun sampai melepaskan cincin perkawinanku, kata Lovely. Sambil ia pun berdiri, bahkan saking tidak terimanya jika permasalahan ini diawali dari Lovely, kuasa hukumnya pun ikut berdiri. Dan akhirnya Lovely pun menjelaskan tentang awal mula perselisihan ini. Berawal dari saudara Iskandar itu sendiri, yaitu Gunjan, di mana saat itu Gunjan sendiri habis-habisan mencaci maki ayahku. Lagian siapa yang terima jika ayahnya itu dimarahi orang di depan media? Tentu saja aku merasakan jengkel, kata Lovely. Sang kuasa hukum Iskandar pun hanya bisa diam sambil manggut-manggut hanya dengan Iskandar. Lalu Iskandar pun berkata di depan kuasa hukumnya, sebaiknya aku memohon kepadamu, ini tentang masalah kita. Kau jangan melibatkan orang lain karena ini urusan pribadi kita, karena tidak elok, kata Iskandar. Lalu kuasa hukumnya membenarkan apa yang dikatakan oleh Iskandar. Dan seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum Iskandar, kuasa hukum Lovely pun mempunyai pikiran yang sama, agar jangan sampai urusan pribadi melibatkan orang lain. Sementara itu, di tempat lain Kulpi dan Amaira akhirnya bertemu. Mereka pun mematangkan rencana mereka yang ingin menggagalkan perceraian di antara Iskandar dan Lovely, karena mereka tidak ingin rumah tangga orang tuanya jadi berantakan. Dan akhirnya Kulpi pun mempunyai ide kala ia akan membuat sepucuk surat yang dikhususkan kepada Iskandar agar mau menemuinya di ruang bawah tanah. Lalu Amaira pun bertanya kepada Kulpi, apa gunanya kau membuat sepucuk surat untuk Iskandar? Kemudian Kulpi pun menjelaskan, tujuannya tiada lain, aku akan mengumpulkan kenangan indah saat-saat Iskandar bersama ibumu sebelum mereka menikah hingga sampai saat ini. Dan kita berdua akan mengingatkan masa-masa indah Iskandar dengan Lovely, kata Kulpi. Lalu Amaira pun menyetujuinya dan ia pun dengan tegas, ia pun membuat sepucuk surat yang akan dikhususkan untuk ibunya. Hingga mereka berdualah yang akan melihat masa-masa indah itu. Dan benar saja, saat Iskandar pulang dari persidangan karena masalahnya belum kelar, ia pun melihat sepucuk surat yang tergeletak di atas meja. Lalu Iskandar pun membacanya, dan isi surat itu pun meminta Iskandar untuk datang ke ruangan bawah tanah jam 2 sore. Begitupun dengan Lovely. Pulang dari persidangan, ia pun melihat sepucuk surat yang sama persis di atas meja. Lalu ia pun membacanya, dan isinya pun sama seperti yang dibaca oleh Iskandar. Dan akhirnya setelah waktu menunjukkan jam 2 sore, mereka pun menuju ke ruang bawah tanah. Iskandar dan Lovely pun terkejut karena mereka berdua melihat kenangan-kenangan indah mereka sebelum menikah hingga saat ini. Sedangkan Kulpi dan Amaira melihat mereka dari kejauhan. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus serial drama India Kulpi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Babang, sekali lagi Babang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.